Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan kamera. Kita langsung masuk ke materi aja. Mohon maaf juga tidak bisa kelas Zoom secara langsung ya. Kita nggak bisa tatap muka secara langsung di Zoom. Saya melalui rekaman, ya ada satu dan lain hal lah. Tugas dari kampus. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Kita sudah masuk di minggu ketiga mata kuliah perancangan produk. Nah, di minggu ketiga ini, materi pertama kita matriks portofolio produk. Jadi, ada dua matriks yang paling sering digunakan untuk melihat portofolio produk kita, baik produk yang ada saat ini maupun produk baru yang akan kita kembangkan. Nah, matriksnya ini ada matriks BCG sama matriks GE. Namanya ini ya, BCG ini emang matriks ini buatan dari Boston Consulting Group, sedangkan GE itu buatan dari General Electric gitu. Nah, pertama kita bicara tentang matriks BCG. Matriks BCG dikenal sebagai matriks pertumbuhan pangsa pasar. Esensi dari matriks ini terletak pada usahanya untuk mengetahui posisi pasar perusahaan berdasarkan keragaman usaha. Bisnis portofolio, produk, layanan yang dimiliki. Nah, matriks BCG ini mempunyai dua sumbu X dan sumbu Y, dan terdiri dari 4 kuadran. Sumbu vertikalnya mewakili tingkat pertumbuhan pasar, dan sumbu horizontalnya mewakili pangsa pasar relatif. Ini sumbu horizontalnya itu market share, sedangkan sumbu vertikalnya adalah market growth. Nah, cara menghitung market share-nya adalah dengan cara kalian hitung volume penjualan produk kalian di tahun itu, atau per tahun rata-rata, dibagi penjualan pesaing utama kalian, sama per tahun. Jadi misal kalian, nama usahanya jus buah segar, terus saingannya namanya jus buah alami. Nah, kalian bandingkan market share-nya itu, misal volume penjualan kalian tahun 2020, jus buah segar itu 2 juta. 2 juta jus. Sedangkan jus buah alami itu 3 juta jus. Maka market share-nya adalah 2 juta dibagi 3 juta dikali 100%. Sedangkan pertumbuhan pasar yang vertikalnya itu volume penjualan ke N itu berarti di tahun ini, dikurangi volume penjualan tahun lalu, dibagi volume penjualan tahun lalu. Jadi misal volume penjualan 2020 dikurangi volume penjualan 2019 dibagi volume penjualan 2019. Jadi misal 2020 itu 2 juta jus, 2019 itu 1,5 juta jus, maka pertumbuhan pasarnya adalah 2 juta dikurangi 1,5 juta dibagi 1,5 juta. Itu adalah pertumbuhan pasarnya. Nah, ini ya, jadi ini kan ada posisi star. Posisi star itu adalah ketika pertumbuhan pasarnya itu tinggi dan pangsa pasarnya juga besar. Posisi question mark adalah ketika pangsa pasarnya itu kecil, tapi pertumbuhan pasarnya ini bisa jadi tinggi. Posisi cash cow, pasarnya sudah tidak bertumbuh lagi, tapi kita punya pangsa pasar yang besar. Sedangkan posisi dogs adalah ketika pertumbuhan pasarnya itu rendah dan pangsa pasar kita sendiri juga rendah gitu. Nah, ini strateginya ya. Jadi ketika kalian ada di posisi question mark itu kan berarti di saat pangsa pasar kalian rendah, tapi sebenarnya pertumbuhannya bisa jadi tinggi. Strateginya ada dua. Kalian memperbesar pangsa pasar, atau kalian divestasi atau panen. Nah, kalian bisa lihat ya, ketika kalian memperbesar pangsa pasar, kalian harus berinvestasi. Dan ada kemungkinan cash flow kalian negatif, karena kalian harus mengeluarkan biaya investasi. Kalau kalian divestasi, kalian tidak perlu mengeluarkan biaya investasi,
cash flow kalian bisa jadi positif karena kalian tinggal jualan-jualan aja, jualan sisa produk istilahnya. Kalau kalian di posisi start, strateginya itu bisa mempertahankan pangsa pasar yang ada atau kalian meningkatkan pangsa pasar. Kalau mempertahankan pangsa pasar yang ada, kalian tuh labanya tinggi, investasinya juga tinggi, cash flow kalian ya netral lah. Kan cash flow kan uang keluar masuk. Kalau meningkatkan pasar, laba kalian bisa jadi sangat tinggi, karena kan market share-nya, volumenya makin banyak kan, volume penjualannya. Investasinya jelas tinggi, tapi cash flow-nya bisa jadi negatif. Uangnya banyak yang keluar. Kalau kalian ada di posisi cash cow, itu adalah ketika pasar kalian sesungguhnya sudah nyaris tidak bertumbuh, tapi kalian punya market share yang besar. Nah, laba kalian tuh tinggi, kalian nggak perlu investasi lagi, udah cukup, dan cash flow kalian tuh positif. Jadi kayak istilahnya kalian tinggal panen aja, panen duit aja dari produk yang sudah stabil, established lebih tepatnya. Nah, ketika kalian di posisi dogs, ya disinvestasi, labanya rendah, investasinya juga nol, ya cash flow-nya plus minus aja. Karena docs ini sih istilahnya kalau di kurva S, kurva pengembangan produk itu dia sudah di tahap decline ya, udah mau die kayak gitu. Ketika kalian ada di, udah sih gitu aja. Nah, ini adalah portofolio dengan matriks BCG. Nah, ini adalah matriks portofolio dengan matriks GE. Ya kan tadi udah pakai BCG, kalau yang ini tuh pakai GE. Nah, kalau GE itu ada 9 kuadran, di mana sumbu X-nya adalah kekuatan bisnis unit kalian, jadi faktor internal, sedangkan sumbu Y-nya adalah market attractiveness, atau sumbu eksternal, faktor eksternalnya. Nah, secara umum dia dibagi 3 kelompok. Ada kelompok yang hijau, ini adalah grow atau invest. Sedangkan yang abu-abu itu adalah hold, tahan dulu, atau selektif, pilih-pilih. Tapi ketika sudah di posisi yang kuning, maka dia panen aja atau divestasi, diinvestasi. Kayak gitu. Nah, cara kalau tadi itu kan ada rumusnya ya, kalau matriks BCG ini. Kalau ini cara menghitungnya adalah kita menilai secara subjektif, tapi sebenarnya ada apa ya? Ini kan matriks BCG dan matriks GE ini kan sesuatu yang sifatnya strategis. Jadi kita nggak bisa apa ya, membuatnya itu indikator sama bobotnya dan penilaiannya ini itu emang subjektif, tapi subjektifnya itu lebih ke apa ya, judgement dari ahli, expert judgement, istilahnya tuh expert judgement gitu loh. Nggak bisa kita orang biasa-biasa aja terus ini, karena ini ranahnya strategis gitu. Nah, ini kekuatan bisnis ini faktor internal. Jadi ada pangsa pasar, profitabilitas, tim manajemen, biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya. Terus ini bobotnya, di mana bobot dari masing-masing indikator faktor internal itu 100%. Lalu ini nilainya, poinnya. Nah, nantinya itu dihitungnya bobot dikali poin. Jadi untuk misal bisnis unit aman, itu aman, makmur, bahagia, pesona, ini nama bisnis unitnya ya. Apa ya, istilahnya nama perusahaan, nama anak perusahaannya, atau nama produknya. Misal kalau Unilever, Lifebuoy, produknya Unilever apa lagi ya? Lifebuoy, Walls, dan lain sebagainya. Nah, bobotnya dikali nilainya. Jadi 20 untuk aman, indikator pangsa pasar itu 20% dikali 5. Untuk makmur 20% dikali 4. Lalu untuk bisnis unit bahagia, bentar ya, kok ya,
Bentar ya, kok agak ngehang. Uh, bentar. Bentar ya. Basah. Nah, jadi untuk uh, aman, bisnis unit aman, itu pangsa pasar dikali bobot. Bobot dikali nilai, jadi 20% dari 5. Lalu makmur 20% kali 4. Bahagia 20% kali 4, dan seterusnya. Jadi bobot dikali nilainya. Nah, ini contoh dari faktor eksternal, daya tarik industrinya. Nah, ini ada bobot kali masing-masing nilai dari bisnis unit. Kalau sudah, kita gambarkan di matriks GI-nya. Ini kan posisi mantap. Mantap itu ada di sini. Makmur, pesona, aman, adil, jaya, bahagia, abadi. Nah, bundar-bundarnya ini nggak terlalu dilihat sih sebenarnya. Intinya adalah titik-titik ininya, titik-titik. Kan kita bisa lihat kalau posisi bisnis unit mantap, makmur, jaya, dan adil, kalian lihat sumbunya aja, apa titik pusat tingkatannya. Itu ada di posisi grow atau invest. Maka itu akan menjadi produk-produk unggulan kita, produk-produk yang akan kita maksimalkan. Terus aman dan pesona itu posisinya ada di hold. Jadi kita kurang memprioritaskan si aman dan pesona. Dan terakhir bahagia dan abadi ada di harvest atau divest. Nah, itu udah kayak ya udahlah produksi weh, nggak terlalu dijual juga ya selaku-lakunya aja, tidak ada usaha berlebih untuk meningkatkan pangsa pasar atau meningkatkan produknya. Tapi untuk jaya, adil, makmur, dan mantap, kita harus meningkatkan pangsa pasar atau meningkatkan produk kita kayak gitu. Jadi posisinya jaya dan adil ini kan masih ada kemungkinan naik nih, baik dari faktor internal maupun faktor eksternalnya, baik dari pasar maupun dari kekuatan produknya. Kalau makmur, kekuatan produknya udah tinggi, kekuatan produknya masih bisa bertambah tinggi, pangsa pasarnya ya emang udah tinggi. Jadi kita memaksimalkan kekuatan produknya si makmur agar dia bisa pindah ke kuadran 1. Jaya dan adil ini, kekuatan produknya udah tinggi, tapi pangsa pasarnya masih bisa meningkat. Pasarnya bisa lebih tinggi. Faktor eksternalnya kita bisa menaikkan itu agar dia di kuadran 1 seperti mantap kayak gitu. Jadi ketika kalian punya usaha dan perusahaan kalian tuh punya banyak lini produk, kalian harus bisa memetakan produk-produk kalian dalam matriks GI ini agar kalian tahu mana sih produk unggulan kalian yang bisa kalian eksplor lebih, bisa kalian jual lebih, dan mana produk-produk yang memang sudah seharusnya mungkin di decline, di disinvestasi kayak gitu. Kita masuk ke pasar. Yang namanya kita bikin produk, kalau nggak kita jual, buat apa? Berarti kita harus belajar pasar untuk bisa memasarkan atau mendistribusikan atau menjual produk kita. Karena kita bikin aja tapi nggak bisa menjualnya, ya buat apa? Percuma juga kan? Nah, bentar ya.
Bentar, lagi azan di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya ada beberapa karakteristik pasar yang bisa kita ukur. Yang ukurannya ini bisa kita jadikan target kita untuk produk baru, hanya produk baru ya, untuk produk-produk yang kita hasilkan. Mulai dari growth potensial, bentar ya.
Oke, kita lanjut. Ini contoh karakteristik dari pasar yang bisa kita ukur. Misal growth potensial, itu kita bisa mengukur ukuran pasar, size of market, sama life cycle-nya. Lalu early entry, itu kita bisa mengukur order entry product sama marketing advantage. Lalu economic of scales, kita bisa mengukur dari cumulative sales volume, kumulatif volume penjualan. Lalu competitive attractiveness, itu bisa kita ukur dari market share, potensial market share. Dan rivalry intensity, intensitas persaingannya. Lalu dari investment, kita bisa mengukur investasi pada teknologi dan manajerial, talent. Dari reward, kita bisa mengukur profit dan ROI atau return of investment. Dan dari sisi risk, ada stability, profitability of losses. Gitu. Jadi kita bisa, ini contoh karakteristik pasar yang bisa kita ukur dan kita jadikan target di perusahaan kita. Nah, ini analisis profil pasar. Pertama, tentukan pembobotan pada kriteria pemilihan pasar untuk organisasi Anda. Lalu nilai setiap pasar pada setiap kriteria. Lalu hitung jumlah terbatas keseluruhan peringkat untuk setiap pasar. Evaluasi peringkat untuk mengidentifikasi pasar dengan peluang terbaik untuk investigasi lanjutan. Lalu kriteria dengan peringkat yang sangat rendah dihapus. Ini sebenarnya nanti ya, ini analisis profil pasar ini sebenarnya digunakan untuk targeting tadi, targeting. Tapi ya udahlah, ini saya lupa mindah. Nah, kita masuk ke definisi pasar dulu aja. Definisi pasar adalah satu masalah kritis dalam definisi pasar adalah tindakan yang digunakan untuk menentukan pasar produk kita. Jadi, jangan sampai kita salah segmentasi lalu salah mentarget. Misal produk kita adalah produk susu ibu hamil, terus kita mentarget anak-anak muda yang belum nikah. Ya nggak lucu, coy. Gitu. Atau produknya kopi kekinian, tapi kita mentargetkan ibu-ibu usia 40 tahun. Itu kan juga nggak nyambung ya. Karena namanya kopi kekinian ya buat mahasiswa atau dewasa muda, usia produktif kerja. Di bawah 30 tahun lah. Kayak gitu. Jadi kita harus, apa ya, bisa mentarget dengan tepat. Siapa yang akan menerima produk kita. Jangan sampai kita salah target. Atau produk kita harganya mahal, tapi kita mentarget kelas menengah ke bawah atau orang-orang yang sensitif terhadap harga. Ya, nggak laku produk kita. Walaupun produk kita mahal itu karena kualitasnya bagus. Kita harus mentarget orang yang tingkat ekonominya itu menengah ke atas yang sangat mempertimbangkan kualitas. Tapi kalau produk kita memang ya B aja, tapi kita harganya murah, ya kita boleh mentarget kelas menengah ke bawah. Kalau kita mentarget kelas menengah ke atas, ya mereka akan, apa sih ini produk murahan? Pasti mereka komennya kayak gitu. Jadi penting bagi kita untuk tahu ya, siapa target pasar kita sesuai dengan value yang kita punya. Jika produk baru yang akan kalian keluarkan berada di pasar yang sama dengan produk yang ada, kanibalisasi dapat terjadi. Ini contohnya apa ya? Ada sih beberapa produk yang kayak gini. Tapi bisa jadi sebenarnya kanibalnya memang disengaja ya. Kayak iPhone mengeluarkan versi terbaru untuk mengkanibal versi lama. Jadi orang-orang berpindah ke iPhone yang versi terbaru. Itu kan kanibalisasi yang disengaja. Tapi ada juga produsen-produsen yang tanpa sadar mengkanibal produknya sendiri. Idealnya organisasi itu memiliki lini produk yang bisa memperluas pangsa pasar. Contohnya waktu itu saya kasih contoh Indofood, di mana Indofood punya 3 produk, Indomie, Sarimi, sama Supermi. Nah, Indomie untuk kelas menengah ke atas, Sarimi untuk kelas menengah ke bawah, Supermi untuk kelas menengah. Jadi kan mereka tidak tumpang tindih kan pasar ya. Jadi mereka tidak akan saling mengkanibal. Mereka punya pangsanya sendiri-sendiri sehingga ketika di total pangsa pasar mie instan Indofood itu menguasai 90 sekian persen karena dengan lini produk yang berbeda-beda. Kayak gitu. Ini dasar-dasar mendefinisikan pasar, mulai bisa dari demografisnya, attitude-nya,
pilihan keuntungan produk, sensitivitas terhadap harga, pengambilan keputusan, konsumen behavior-nya, bentuk produknya, kompetitif produknya, multiple perspektif. Jadi ini dasar-dasarnya ya, variabel yang bisa kalian gunakan untuk mendefinisikan atau nantilah mengklasterisasi pasar. Nah, ini bagian dari seleksi pasar yang nantinya akan kalian gunakan untuk targeting. Jadi ketika kalian sebentar. Bagian ini bertujuan untuk menetapkan prioritas secara tersurat dan memilih satu atau dua pangsa pasar terbaik, lebih tepatnya. Jadi jangan sampai ya, kalian begitu mengeluarkan produk baru itu kalian langsung menyasar semua pasar. Nggak bisa. Itu kalian sama aja buang-buang energi, buang-buang duit, buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Kalian harus fokus dulu ke satu segmen pasar. Kalau segmen pasar ini sudah tidak bisa bertumbuh, sudah jenuh, baru kalian pindah ke segmen pasar yang lain. Kayak gitu. Jangan sampai kalian jadi rainbow. Jadi namanya marketing itu harus selektif. Marketing adalah sniper. Menembak tepat sasaran. Bukan rainbow. Menembak asal ngabis-ngabisin peluru. Enggak kayak gitu. Ingat, kita anak TI belajar efektif dan efisien. Kita harus memilih segalanya secara optimal. Jangan sampai kita asal pilih gitu loh. Kalian udah belajar OR, kalian tahu bagaimana mempertimbangkan atau melakukan decision making yang paling optimal. Nah, pasar terbaik yang kalian pilih ini kalian gunakan untuk menggenerate ide, membuat konsep produk yang sesuai. Gitu. Ini ya, contohnya ini competitive advantage, ini market attractiveness. Ini bisa kalian lihat ya, posisi-posisinya. Nah, secara umum sebenarnya nggak kayak gini. Bentar, ini saya benerin dulu. Oh, oke, saya share lagi. Ini penjabaran yang lebih detail. Jadi kalian punya value. Sebenarnya key value apa yang ingin kalian sampaikan? Kayak misalnya, aku ingin menyampaikan minuman jus buah yang segar, menghilangkan dahaga untuk orang yang bekerja. Maka udah jelas ya segmentasinya dan targetingnya. Targetingnya ya orang-orang yang lelah bekerja. Berarti mulai dari usia kelihatan kan, pekerja itu usianya berapa. Pekerjanya adalah pekerja lapangan, yang butuh minuman segar, panas-panas, minum jus buah segar. Nah, kalian akan mengenerate konsep produknya. Berarti jus buah, es, menyegarkan, dijual siang hari. Terus buat orang-orang yang bekerja di lapangan. Nah, itu konsep produknya, lalu kalian positioning produk kalian. Jus buah segar, berarti kan berasa, ada rasa-rasa buahnya, rasa buah. Terus habis itu harganya berapa gitu, mahal atau enggak. Nah, baru ditentukan dengan lalu menentukan marketing mix atau 4P. Nah, ini STP, segmentation, upaya memetakan pasar dengan memilah-milah konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Pemilahan ini bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara mereka mengkonsumsi produk. Targeting, memetakan pasar. Tahap targeting seperti namanya adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar. Sedangkan positioning, menjelaskan posisi produk kita kepada konsumen. Apa beda produk kita dibandingkan kompetitor dan apa saja keunggulannya. Nah,
segmentasi ini yang bisa digunakan ada 2, bisa analisis cluster. Mungkin yang 2018 udah pernah singkat saya ceritakan analisis cluster, atau produk substitusi. Nah, produk substitusi ini, jadi kalian menciptakan produk lain untuk membedakan pasar. Contohnya ya Indofood tadi, menciptakan Sarimi dan Supermi untuk membedakan pasar dengan Indomie. Nah, clustering sendiri bisa berdasarkan demografis, konsumen behavior, dan lain sebagainya. Targeting ini pembobotan berdasarkan karakteristik. Nah, ini sebenarnya targeting itu bagian dari seleksi pasar. Jadi, gimana kita membobotkan indikator-indikator dari pasar, lalu kita membidik untuk digunakan untuk menseleksi dan membidik mana yang jadi pasar kita. Lalu yang terakhir, positioning. Ini metode statistik yang bisa kita gunakan adalah multidimensional scaling. Ini nggak kelihatan ya gambarnya. Kalau kalian cari di Google sendiri, bisa lah. Contoh multidimensional scaling. Nah, ini marketing mix, ada 4P terkenalnya. Pertama ada produk, yaitu kita harus memiliki produk yang bagus, bisa menjawab kebutuhan atau keinginan dari target pasar kita. Lalu yang kedua, price. Produk tersebut harus memiliki harga yang sesuai dengan target pasar. Jangan sampai kita mentarget kelas menengah ke bawah tapi harganya mahal. Atau jangan sampai kita mentarget kelas menengah ke atas tapi harganya murah, nanti dianggap murahan. Gitu. Lalu place. Lokasi atau tempat yang kita masuki juga menentukan keberhasilan menggarap target pasar. Ini lebih ke tempat distribusi ya. Jadi kalau misalnya produk kita untuk menengah ke bawah ya jangan ditaruh di supermarket, kita taruh di pasar tradisional. Tapi kalau kelas kita dalam menengah ke atas ya kita taruh misal di ranch market atau hypermart. Jangan ditaruh di pasar tradisional, nggak akan laku. Lalu promotion yaitu kegiatan mengkomunikasikan produk kita kepada target pasar. Jadi kalau produk kita kelas menengah ke atas, ya bentuk promosinya, bentuk komunikasinya pasti beda dengan kelas menengah ke bawah. Walaupun sama-sama main promosi di IG atau di Facebook, tentu beda. Kayak gitu. Jadi dari STP turun ke marketing mix. Itu aja sih materinya. Ini materi teori. Sekarang saya mau menyampaikan materi SPSS-nya. Untuk yang analisis cluster sama multidimensional scaling. Mungkin di sini dari Sulaiman, Kael, atau Andiko ada pertanyaan? Bisa ya nggak caranya apa? Sama? Kunci rumah kan? Terus. Kamu yang ngasih tahu ke ceweknya apa? Tapi harus siapa sih ceweknya apa? Oke, kalau belum ada, saya langsung share. Pertama, analisis cluster dulu. Kita punya data ini ya. Ada 20 konsumen kita, 20 orang, calon sampel. Ada Ani, Budi, Caca, Didi, dan seterusnya sampai Titi. Ada usianya. Nah, cara analisis cluster, analyze, classify, hierarchical cluster. Nah, aslinya di sini sih sebenarnya. Nah, usia kita masukkan di variabel, nama kita masukkan di label case by. Lalu metodenya biasanya sih yang between group linkage kalau kalian pertama buka, tapi kalian
metode klasterisasi yang paling efektif itu adalah Words method. Kalau kalian nanti kuliah S2 TI dan ketemu analisis statistik multivariat, kalian akan tahu kenapa Words method yang terbaik. Oke, lalu continue, lalu di OK. Nah, ada dua cara untuk melihat analisis cluster. Yang pertama dari tabel agglomeration schedule. Yang kedua, kalian bisa lihat dari grafik dendrogram. Oh iya, saya lupa, kalau kalian mau memunculkan grafik dendrogram, di bagian plot, dendrogramnya dicentang. Nah, dari dendrogram ini sudah kelihatan sebenarnya akan ada 4 kelompok. Kelompoknya ini. Kelompok pertama isinya Po, Cici, Nini, Nene, Ani. Kelompok kedua yang ini isinya Didi, Nana, Nunu, Titi. Kelompok ketiga isinya Budi, Kakak, Caca, Skidi, Mimi. Dan kelompok terakhir isinya ada Lala, Dudu, Dipsi, Dika, Fatah, dan Luna. Nah, kalau udah, itu cara pertama. Cara kedua kita bisa lihat dari agglomeration schedule. Agglomeration schedule ini kalian pindahkan dulu ke Excel. Nih ya, udah di copy. Nah, kalian buat tabel ala-ala di sampingnya. Ini tuh jumlah kelompok sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi kan nggak mungkin ada satu kelompok aja kan? Kenapa? Ya kalau ada satu kelompok aja ngapain kita klasterisasi? Nah, baru 2, 3, 4, 5. 2 ini adalah hasil pengurangan yang terbawah, koefisien yang paling bawah dikurangi atasnya. Yang 3 adalah 2 dari bawah dikurangi atasnya. Jumlah ketiga adalah yang ketiga dikurangi atasnya, dan seterusnya sampai atas. Nah, kolom yang ini adalah pembagiannya. Pembagian ini dibagi ini. Kalau yang 0,25 adalah 22 dibagi 86. Bentar, ada chat. Masih data, Bu tidak kelihatan, masih data nama dan usia. Oke, sebentar ya. Nah, ini. Nah, ini. Ini kalau agglomeration schedule-nya kalian pindah ke Excel. Oh, atau gini aja ya, share screen aja. Nah, ini kalian pindah ke Excel, terus yang ini adalah yang paling bawah dikurangi atasnya. Yang jumlah ketiga adalah 2 dari bawah kurangi atasnya. Jumlah keempat ketiga adalah keempat itu ini dikurangi atasnya. Kelima yang keempat dari bawah dikurangi atasnya. Sedangkan kolom yang ini adalah pembagian antara jumlah kelompok 3 kelompok 2. Kelompok 4 berarti jumlah kelompok 4 bagi 3. 5 berarti 5 bagi 4. Nah, nilai perbandingan terkecil itu adalah yang diambil, jumlah kelompok yang diambil. Kayak gitu, berarti kelompoknya ada 4. Nah, untuk menentukan 4 itu siapa aja, kalian balik lagi ke SPSS, classify lagi, hierarchical lagi, save, kalian klik save, single solution, kalian tulis 4. Continue, oke. Nah, kalian nanti akan muncul, oh Ani masuk kelompok 1, Budi kelompok 2, Ceca kelompok 2, Didi kelompok 3, Lala kelompok 4, Po 1, dan seterusnya. Kayak gitu. Kalau lewat dendogram, ini dendogramnya, ini kan udah kelihatan ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2 dari Didi sampai Titi, Budi sampai Mimi, Lala sampai Luna, kayak gitu. Ini untuk analisis cluster. Kalau ada yang nggak paham, kita bahas minggu depan ya. Semoga kita minggu depan ketemu lagi di Zoom. Nah, yang berikutnya adalah multidimensional scaling. Nah, multidimensional scaling, misalnya kita mau mempetakan 3 brand minuman. Ada Aqua, Green Tea, dan Sosro. Nah, angka-angka ini 2, 3, 5 itu adalah skala kemiripan, di mana misal ya, ini contoh ya, kalau kasus yang saya contohkan adalah
1 untuk paling tidak mirip, dan 5 untuk paling mirip. Nah, Aqua dan Green Tea skala kemiripannya adalah 2. Aqua dan Sosro 3. Green Tea 2. Green Tea dan Aqua. Ini harusnya sama ya. Maksudnya Aqua dan Green Tea maupun Green Tea dan Aqua harusnya sama. Makanya ini pencerminan. Jadi skala kemiripan ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian punya 10 responden, yang kalian masukkan di SPSS ini adalah rata-rata dari skala kemiripan yang dinilai oleh 10 responden, kayak gitu. Nah, caranya analyze, lalu di scale, multidimensional scaling, proxcal, fit proximities from data, define. Kalian masukkan variabelnya Aqua, Green Tea, Sosro. Terus ini nggak usah diulik-ulik, langsung kalian oke. Langsung kalian oke, nanti akan muncul. Nah, ini petanya, peta multidimensional scaling. Kalian bisa gambar sendiri garisnya. Ini di 0, 0 ya. Sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 0. Kalau kuadrannya itu sini 1, 2, 3, 4, maka Green Tea ada di kuadran 1, Sosro di kuadran 2, kuadran 3 kosong, kuadran 4 ada Aqua. Nah, kita bisa mendefinisikan dimensi 1 apa, dimensi 2 apa. Misal dimensi 2 yang vertikal, makin ke atas adalah produk yang makin berasa. Maksudnya ada rasanya. Kalau Aqua kan air mineral relatif tidak ada rasanya ya. Tapi kalau Green Tea rasanya makin kuat, atau skala kemanisan, skala gula. Nah, terus dimensi sumbu X-nya mungkin dari harga. Green Tea paling murah, Aqua menengah, Sosro paling mahal. Kayak gitu. Nah, apa sih gunanya pemetaan ini? Kalian bisa tahu posisi mana yang kosong. Ternyata posisi di ujung sini masih kosong nih. Nggak ada pesaingnya. Jadi kalau kalian ingin bikin minuman segar, kalian menyasar posisi ini yang belum ada pesaingnya. Posisinya adalah harganya mahal tapi nggak berasa. Mungkin kalian tiba-tiba muncul Equil atau Aqua Reflection kayak gitu. Oke. Ini aja materinya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan lewat komen YouTube atau di kelas. Karena ini waktunya tinggal 3 menit 11 detik. 3 menit 9 detik. Nah, ada tugas. Tugasnya adalah, sebentar. Kalian belum dibagi kelompok ya? Ya udah. Tugasnya adalah membuat matriks GE. Tugasnya adalah membuat matriks GE. Karena belum dibagi kelompok, habis ini saya bagi kelompok, saya share di grup. Nah, kalian coba buat matriks GE. Kalian cari, masing-masing kelompok ya, kalian cari satu perusahaan yang punya lebih dari 3 produk. Misal Unilever kan punya berapa produk, terus apa punya berapa produk. Nah, kalian cari satu perusahaan yang punya banyak lini produk, lalu kalian buat matriks GE-nya. Indikator kekuatan bisnis dan perhitungan daya tarik industri bisa kalian pakai property plug sama ini, tapi bobot sama nilainya, coba kalian tentukan sendiri berdasarkan benchmarking dengan teman-temannya. Nah, minggu depan kalian presentasikan. Jadi, tugasnya adalah membuat PPT-nya. PPT dari portofolio produk dengan menggunakan matriks GE. Gitu. Jadi, misal kelompok 1 pakai Unilever, kelompok 2 pakai P&G, dan seterusnya. Terserah kalian tentukan sendiri. Nanti pembagian kelompoknya akan saya sampaikan di grup. Gitu ya. Kalau
Terus kalian gambar matriksnya dalam bentuk seperti ini. Terus kalian berikan kesimpulan dari pembuatan matriks GE ini. Mana produk yang kalian unggulkan dan mana produk yang akan disinvestasi. Kayak gitu sih. Kalau ada pertanyaan bisa. Harus di Indonesia kah, Bu? Iya, harus di Indonesia. Kelompok praktikum, Bu. Soalnya ada 2020, Sulaiman. Jadi nggak bisa pakai kelompok praktikum. Oke. Ini waktunya less than 1 menit. Jadi saya akhiri aja. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih yang udah datang, Kyle, Sulaiman, sama Andiko tadi. Yang lain juga terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa disampaikan di grup. Mohon maaf, kita nggak bisa ketemu minggu ini, tapi minggu depan kita presentasi tugasnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.